Apakah sebaiknya ke depan tuh monoklonal antibody therapy itu lebih berkenan untuk kepentingan kita memitigasi risiko hospitalization atau bahkan lebih dari itu? Pada waktu tahun 2020 ya, Presiden Trump itu kan tiba-tiba SARS-CoV-2 kan, mendapat COVID. Tiba-tiba dia masuk dalam 3 hari loh, kok dia udah keluar kelihatannya kayak seger gitu ya, walaupun apa yang terjadi ya, mungkin ada cosmetic changes dan lain-lain, tapi at least dia menunjukkan dia bisa jalan ke helikopter, dia bisa jalan kembali lagi ke White House lewat helikopter dalam waktu 3-4 hari. Itu bukan main, dan ternyata dia diberikan monoklonal antibody. Dan satu lagi, dengan 1.350 pasien, itu ternyata pasien-pasien yang mendapatkan Regirona itu mendapatkan pengurangan progresivitas dibandingkan dengan placebo. Dan penurunan daripada progresivitas itu nggak main-main, 72%. Artinya pasien-pasien yang mendapatkan monoklonal antibody tidak menjadi lebih parah, tidak masuk hospital ya, tidak masuk rumah sakit, juga tidak memerlukan peralatan ICU. Dan itu angkanya bisa ditekan 72%. Inilah Endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Profesor Raymond Chandrawinata, ilmuwan atau molecular pharmacologist dari DEXA Group. Format wawancara agak beda dibanding sebelumnya dikarenakan protokol kesehatan yang kita harus hormati. Halo, Pak Raymond, apa kabar? Selamat siang, Pak Gita, apa kabar? Oke, terima kasih bisa hadir di acara Endgame. Saya mau ngobrol cukup panjang nih dengan Pak Raymond, kalau berkenan. Oh, siap, Pak. Saya juga senang diundang oleh Pak Gita sendiri. Pak Raymond, Bapak lahir di Jember tahun 64. Terus perjalanan hidup Bapak tuh sangat menarik dalam 57 tahun terakhir ini. Silakan diceritakan, Pak. Dari lahir, terus sekolah, terus profesi sekarang, terus nanti di ujungnya saya mau ngobrol cukup banyak dengan Bapak mengenai perjalanan Indonesia ke depan sampai tahun 2045. Silakan, Pak. Oh, siap, Pak Gita. Ya, jadi saya lahir di Jember tahun 1964. Ayah saya itu dulu adalah TNI Angkatan Laut, kemudian beliau pensiun dari Angkatan Laut, tapi masih mengikuti zaman kemerdekaan, jadi mendapatkan Private Veteran Republik Indonesia. Nah, kemudian setelah dari discharge Angkatan Laut, beliau punya suatu usaha percetakan, dan akhirnya saya sekolah di Jember dengan kakak-kakak saya, SD, SMP. Kemudian SMP saya hijrah ke Jakarta, waktu itu ke SMA Canisius tahun 83. Kebetulan sekali saya sebagai anak daerah dari Jember bisa mendapatkan masuk ke SMA di Jakarta, itu saya senang sekali. Setelah dari lulus Canisius, saya ke Amerika. Waktu itu saya mau belajar mengenai sains. Dan kalau boleh tahu, Pak, ya, kenapa Canisius di Jakarta? Iya, dari Jember kami juga udah tahu bahwa Canisius salah satu sekolahan yang paling terkenal di Jakarta, selain Pangudi Luhur, Ursula, dan lain-lain. Sehingga itu memang suatu cita-cita pada waktu saya SMP, kalau bisa saya masuk ke salah satu sekolahan di Jakarta yang baik gitu ya. Canisius salah satu yang terima saya waktu itu. Ya, monggo, silakan. Terus? Iya. Kemudian memang pada waktu saya di Canisius itu saya sangat menyukai pelajaran kimia dan fisika dan juga biologi ya. Sehingga S1 saya berpikir saya kenapa nggak mau jadi, ada dua pilihan waktu itu Pak, saya mau jadi scientist atau saya mau menjadi seorang dokter ya. Dan akhirnya pada waktu saya S1 itu saya memutuskan untuk jadi saintis saja. Karena saya suka bekerja di laboratorium, saya suka mencari hal-hal. Saya itu selalu kuris dari kecilnya, Pak. Jadi misalnya aja ya, kalau saya punya mainan, saya selalu bongkarin satu persatu. Sampai semua barang-barang yang saya pakai, saya bongkarin satu persatu. Kacamata ini kalau nanya orang tua saya, pasti protol ya. Karena saya bongkar, saya selalu membuat sesuatu dari kacamata, akhirnya bongkar. Akhirnya ya itu. Nah, curiosity itu yang membuat saya sangat curious mengenai sains. Jadi waktu saya S1, saya memutuskan saya mau jadi saintis saja. Nah, area yang saya sukain pada waktu itu, riset saya waktu S1 adalah di bidang biologi molekuler, Pak. Waktu itu, sel fisiologi, biologi molekuler. Nah, pada tahun 80-an itu,
yang namanya biologi molekuler tuh kita mesti membuat sendiri reagen dan lain-lain. Jadi kalau sekarang kita tinggal beli aja ya, 1 hari udah nyampe. Tapi kalau zaman dulu saya membuat semua reagen, semua kimiawi semuanya. Jadi pendidikan saya pada waktu itu benar-benar dari dasar, membuat kimiawi, membuat reagen, mencuci beaker, mencuci semuanya sendiri, saya kerjakan sendiri. Nah, dari situ tambah menyukai lagi, karena saya tahu dari sains dari permulaan di mana waktu itu masih dikembangkan yang namanya DNA, RNA itu tahun 83 itu cuma baru ada satu perusahaan company di dalam molekuler biologi namanya Genentech. Kemudian yang kedua baru keluar Amgen ya, Amgen itu baru keluar. Nah, itu tahun 80-an itu adalah exciting period karena saya justru mendapatkan banyak sekali insight dari para budding ilmuwan waktu itu masih belum terkenal ya. Herbert Boyer segala itu baru melakukan apa namanya pemeriksaan dari DNA dan RNA, membuat insulin yang pertama waktu itu di Genentech. Saya ngikutin historinya karena hampir sama ya regenerasinya dan lain-lain. Sehingga tambah lama saya tambah suka kepada penelitian itu karena banyak sekali saya melakukan pendekatan pada mereka dan baca paper mereka, dan akhirnya pada saat itu saya sangat interested sama kanker research di bagian cancer. Nah, salah satu compound yang paling saat itu menjanjikan adalah golongan polyamines. Nah, saya cari profesor yang bekerja di bidang polyamines itu di seluruh Amerika waktu itu, di beberapa tempat. Akhirnya yang paling terkenal salah satu adalah Dr. Craig Bayes itu di UC Riverside. Makanya saya kejar beliau sampai saya mendapatkan master dan PhD di bawah Craig Bayes. Kemudian saya ke UCSF setelah itu. Ya, postdoktoral ya. Ya, postdoktoral di UCSF, molekular farmakologi, bekerja dengan Dr. Millie Hughes-Wolfert. Sekarang sudah almarhumah ya. Nah, kebetulan kenapa saya juga suka dengan Millie Hughes-Wolfert ini? Karena setelah polyamin waktu itu saya lulus kemudian kurang berkembang, saya rubah haluan ke golongan prostaglandin. Nah, itu Millie Hughes-Wolfert itu penelitiannya di UCSF itu prostaglandin. Dan kebetulan bersamaan Millie Hughes-Wolfert ini astronot. Jadi waktu itu STS-46 itu dikirim ke angkasa selama 2 minggu. Kemudian, untungnya saya juga mendapatkan proyek-proyek dari NASA waktu itu sehingga memungkinkan saya untuk ke Cape Canaveral dan lain-lain untuk membuat penelitian di sana mengenai osteoporosis. Kenapa para astronot itu pulang ke dunia pada waktu tahun 80-an itu menderita osteoporosis, padahal baru dalam keadaan zero gravity itu hanya 1 minggu. Nah, ini yang kita research waktu itu dan Millie PI saya juga mengatakan ini penting sekali karena banyak orang yang kadang-kadang itu harus dibopong kalau keluar dari STS itu, ya, pesawat ulang-alik, karena dia hilang sebagian massa tulangnya karena kondisi zero gravity itu. Nah, jadi kami melakukan banyak sekali penelitian mengenai kanker, yaitu colon cancer dan prostate cancer. Di samping itu proyek juga NASA juga berdatangan terus. Jadi itu saya ingat sekali pada waktu itu proyek itu tidak habis-habisnya dan kita spend di lab itu bisa sampai berjam-jam, Pak, ya, untuk memastikan bahwa kan basically kita punya 2 proyek, satu kanker, satunya mengenai NASA itu. Sampai akhirnya setelah saya kelar postdoctoral science, saya kerja buat SmithKline Beecham. Kenapa saya memilih SmithKline Beecham? Karena pada waktu itu saya sudah tahu bahwa target saya setelah basic science, saya mau melakukan clinical science. Nah, di SmithKline Beecham, sekarang GlaxoSmithKline ya, pada waktu saya di sana, dia merger dengan Glaxo sehingga menjadi GlaxoSmithKline. Nah, saya diberi tugas banyak sekali melakukan uji klinik, Pak. Jadi saya belajar hal yang baru, uji klinik menjadi clinical scientist. Ya. Jadi itu menurut saya pendidikan yang saya terima selain basic science, in vitro, tapi juga clinical science begitu. Itu untuk di dalam diri saya dalam hal ini apa yang saya mau capai itu sudah terjadi di basic science maupun clinical science ya. Nah, boleh balik dikit, Pak, kesimpulan dari studi yang dilakukan bersama NASA itu terkait osteoporosis gimana, Pak? Ya, jadi akhirnya kami menemukan cara-cara untuk mengurangi osteoporosis untuk para astronot itu. Tidak perlu melulu pakai obat, tapi juga dengan makanan dan lain-lain. Akhirnya kami memberikan rekomendasi formulasi makanan
yang bisa mengurangi keparahan osteoporosis itu. Otomatis kita menambahkan osteoblast, mengurangi osteoklas, dan menimbulkan transcription growth factor 3, 2, 3, dan lain-lain, supaya pastikan bahwa tulang mereka tidak kropos. Tulang mereka tidak mengalami suatu destruksi pada waktu mereka dalam keadaan zero gravity itu. Dan itu kita merekomendasikan makanan yang akhirnya juga diterima sekarang dan diberikan sebagai standar makanan untuk para astronotnya. Buktinya sekarang yang astronot kemarin Jeff Bezos itu 1 hari ke luar angkasa, spasinya sudah tidak mengalami hal apa yang dilakukan astronot para generasi yang sebelumnya ya. Karena sekarang udah pada canggih ya, makanan, exercise juga di sana juga. Itu pada waktu kami melakukan makanan tes dengan osteoporosis, ada lagi yang melakukan saintis lain dengan para astronot disuruh exercise di udara di zero gravity supaya massa tulangnya masih ada. Jadi kombinasi ini yang membuat mereka menjadi lebih sehat lagi ya. Itu hasil daripada hasil begitu. Untuk penderita osteoporosis di planet bumi ini, apa yang harus dilakukan? Dari sisi gaya hidup atau dari sisi apapun? Ya, pasti gaya hidup, ya exercise itu pasti penting ya Pak ya. Karena massa tulang itu berkurang kalau kita berkurang exercise. Bukan hanya massa tulang, tapi massa otot juga berkurang ya. Kemudian juga ya makanan yang sehat ya Pak ya. Itu penting sekali. Kalau kita mau mengurangin penggunaan daripada obat-obatan di masa tua karena osteoporosis, ya itu memang exercise, gaya hidup itu sangat modest Pak yang harus dilakukan Pak. Everyone has to do that ya, especially orang yang mendekati premenopausal dan lain-lain gitu ya. Itu mereka harus lakukan itu. Oke. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, ya, di samping itu ya ada suplemen berupa vitamin D, vitamin kalsium dan lain-lain itu ya Pak ya. Jadi kita tidak bisa tidak bisa menghilangkan itu juga ya. Jadi setelah itu di Glaxo ya. Ya, di GlaxoSmithKline saya kan melakukan banyak sekali uji klinik dan saya mulai belajar mengenai cara melakukan mendesain suatu obat-obatan di sana. Nah, dari desain di sana karena network saya juga banyak, Stanford University, dan saya dulu tinggal di Bay Area ya. Karena waktu itu kan saya cita-citanya mau kerja di Genentech, tapi akhirnya tidak jadi karena saya pulang ke Indonesia. Kemudian saya akan melakukan banyak uji klinik di Stanford, di UCSF, UC Davis waktu itu, kemudian UCLA, beberapa proyek ya. Dan akhirnya saya mendapatkan pengetahuan bagaimana cara mendesain suatu obat, melakukan uji praklinis maupun uji klinis dari suatu obat. Nah, ilmu itulah yang saya pelajari di Amerika. Kemudian saya pulang ke Indonesia tahun 2000. Kebetulan waktu itu ditawarin oleh Dexa Medica dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan apa yang tadinya saya belum lakukan, yaitu mendesain obat-obatan sendiri. Nah, sejak tahun 2005 kami mendirikan suatu laboratorium namanya Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences. Itu sebenarnya mendiang dari Pak Rudi Sutikno, pendiri Dexa Medica. Itu memang beliau bercita-cita expertise for the promotion of health yang ada di Dexa itu pada satu hari kita harus bisa membuat obat sendiri gitu Pak. Saya katakan kepada beliau kalau dari kimia itu agak susah. Tapi kita banyak sekali bioresources yang ada di Indonesia. Dan itu tidak menutup kemungkinan karena sampai saat ini belum ada obat-obatan yang disebut sebagai obat yang benar-benar standar daripada kimiawi itu dibuat dari tumbuh-tumbuhan dan beliau setuju sekali. Jadi dalam hal itu beliau sudah bilangnya, marilah kita sekarang bikin berasal dari biodiversitas alam Indonesia ini. Nah, di situ Pak, kemudian saya menggunakan semua ilmu yang saya pelajarin dari bachelor sampai PhD sampai postdoc sampai waktu saya kegiatan di Glaxo mendesain obat-obatan yang sekarang kita sudah mendapatkan kira-kira 12 obat yang baru, semuanya sebenarnya new biological entity ya, new chemical entity, tapi dari tumbuh-tumbuhan Pak, makanya disebut sebagai fitofarmaka, sekarang disebut sebagai OMAI ya, obat modern asli Indonesia. Nah, kita otomatis harus itu melakukan banyak sekali penelitian untuk Indonesia, karena di Indonesia tidak banyak penelitian yang dilakukan. Dan kalau kita melakukan penelitian itu, memang tidak bisa dari setengah-setengah. Dan kita harus melihat teknologi apa yang ada di Indonesia. Kalau dari pihak saya mengatakan bahwa Indonesia itu banyak sekali biodiversitas yang masih belum dieksploitasi, yang potensinya itu masih besar Pak, sampai sekarang itu masih besar.
Kenapa kita itu mesti banyak import obat dari luar negeri kalau bisa membuat dari Indonesia sendiri? Tapi saya yakin bahwa sekarang ini sudah mulai, Pak, ya, banyak sekali rumput-rumput yang mulai timbul, ya, saya grassroots level, ya, bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang bahkan molekul-molekul yang canggih-canggih di kemudian hari kita akan harus bisa melakukan hal itu di Indonesia sendiri. Ya. Nah, kalau boleh tahu, Pak Raymond, itu pemberdayaan OMAI itu berapa persen sih dari total konsumsi obat-obatan di Indonesia sekarang? Ya, kalau dibilang OMAI, obat modern asli Indonesia yang OHT dan fitofarmaka masih belum banyak, Pak. Jadi kami 5%, itu sampai 10%, 1-2%? Mungkin baru 5%, Pak. Baru 5%. Kecil sekali. Kecil sekali, karena nomor satu, dokter yang meresepkan itu masih belum banyak. Kedua, fasilitas kesehatan pemerintah juga masih belum membolehkan persepan daripada OMAI sampai saat ini. Nah, ini adalah salah satu PR yang kita punya, yang bagaimana Kementerian Kesehatan itu memasukkan obat modern asli Indonesia itu ke dalam formularium nasional. Itu adalah satu PR sendiri. Sehingga hasil inovasi kita yang ada di Indonesia ini juga dipakai oleh pemerintah, karena kalau tidak dipakai pemerintah, maka tidak akan menjadi mainstream pengobatan nasional. Nah, untuk itulah kalau kita tidak melakukan itu, maka importasi obat-obatan dan bahan baku obat itu masih akan tinggi di Indonesia. Ya. Jadi itu masalahnya di sini. Sudah industri farmasinya tidak banyak melakukan riset, sukanya memformulasi, impor bahan baku. Nah, seperti kayak sekarang dengan adanya COVID ini, kita importasi juga susah. Karena apa? Karena negara yang mengekspor bahan baku, dia juga mengalami kendala untuk negaranya sendiri, kena COVID, dia perlu sendiri. Nah, dapat dari mana kita bahan baku? Untuk itulah kita di Indonesia harus memikirkan bagaimana membuat bahan baku. Tapi yang paling banyak adalah yang pasti adalah biodiversitas alam Indonesia ini sangat menjanjikan. Ya. Nah, jadi kalau kami lihat memang potensi-potensi itu masih besar pengembangannya di Indonesia, Pak. Dan kami dari Dexa berusaha untuk meriset tidak hanya di bidang herbal sekarang, ya, karena itu suatu teknologi yang sudah kami punya, tapi sekarang bergeser ke biological begitu. Biological contohnya apa? Bakteri di sekitar alam kita. Bakteri yang dalam tubuh kita itu juga potensi jadi obat, Pak. Kemudian bakteri yang ada di dalam tanah juga potensi jadi obat. Kemudian kalau kita bicara biologicals, ya, ke Indonesia belum punya struktur daripada penelitian biologis. Misalnya contoh apa? Biosimilar aja kita masih import. Nah, kedepannya kita harus bisa membuat sendiri. Sampai nanti satu hari kita harus bisa membuat biologik sendiri yang berasal dari tanah air, yang bukan hasil dari penelitian orang lain, tapi memang dari saintis Indonesia. Dan itu dimungkinkan sekarang ini, apalagi dengan adanya COVID ini, kita bisa membuat membuat teknologi-teknologi sendiri. Itu potensinya besar sekali memang. Pak Raymond, selain kesibukannya sebagai ilmuwan atau sebagai molecular pharmacologist, apa aja, Pak, di luar Dexa yang dilakukan? Ya, sebagai saintis saya itu merasa harus berkontribusi banyak kepada masyarakat, dan antara lain salah satunya adalah saya melakukan pengajaran. Ya. Saya melakukan pengajaran di beberapa universitas, tapi home base saya itu di Universitas Atmajaya, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, di bidang bioteknologi. Karena itu memang kepakaran saya sebagai molecular pharmacologist, saya harus juga mengedukasi daripada saintis-saintis muda, budding scientist, agar mereka juga mempunyai pengertian mengenai what is science and how can I apply, and how can I dedicate myself as a scientist untuk kemajuan Indonesia. Jadi saya mengajar di sana di bidang bioteknologi, saya mengajar juga di bisnis dalam bidang bioteknologi, nutrigenomics, bioteknologi farmasi, along those line. Ya. Di samping itu saya selalu memberikan kuliah tamu di ITB, di UI, kemudian di universitas mana-mana, Pancasila, UNER, dan semuanya. Itu adalah kegiatan saya yang saya banyak gelutin juga. Selain publishing, ya, saya juga mesti nulis paper, ya, nulis paten juga, dan lain-lain. Itu ya itu kebiasaan untuk sebagai seorang saintis, dan bicara, ya, memberikan webinar. Ya. Seberapa sering Pak ngajar di Atmajaya? Oh, minggu sekali lebih atau berapa kali jumlah sebulan? SKS-nya aja saya cukup banyak SKS, ya, 20 SKS saya, 18 SKS saya mengajar. Cukup banyak bidang studi yang saya ajar, ya. Pak, sebelum kita lanjut mengenai perjalanan saintifik Bapak,
Bapak itu juga hobi main piano kan? Saya dengar. Iya, betul, Pak. Cerita sedikit, Pak, sebelum kita deep dive mengenai sains. Ya, oke. Jadi memang pada waktu SMP itu tiba-tiba saya itu tertarik pada piano sama musik ya. Ya. Saya itu suka sekali sama musik. Jadi SMP, SMA saya belajar di berbagai macam sekolah musik, itu piano terutama, organ dan piano. Tapi saya lebih suka piano ya. Pada waktu saya S1 saya juga ngambil music composition dan lain-lain. Karena saya itu salah satu hal yang membuat saya tuh suka itu main piano ya. Dan dulu memang saya lebih sering memainkan piano itu. Dan menurut saya memang ada kontribusi piano itu karena itu adalah otak yang sebelah kanan ya, sehingga membuat saya lebih kreatif dalam hal memikir dan lain-lainnya. Jadi ya sekarang sih terus terang saya kurang udah main piano itu. Tapi prinsip-prinsip dan lain-lain itu masih saya ingat semua. Tapi yang pasti saya masih suka mendengarkan musik dan saya menganalisa chord dari musik, dinamika, dan lain itu walaupun saya mendengarkan, tapi saya suka karena pendidikan saya dulu juga banyak di bidang musik ya. Waktu S1 saya ngambil beberapa kelas musik juga. Lebih gitu, musik klasik, pop, dangdut, rock, atau iya. apa? Kesukaan saya adalah jazz dan populer, Pak. Oke. Musik, ya. Oke lah, masuk. Iya. Oke, ini menarik nih Pak. Bapak udah di DEXA hampir 21 tahun ya Pak ya? Iya. Oke. Sejak tahun 2000 saya. Saya mau coba bahas mengenai perkembangan terakhir ini Pak. Kalau kita lihat selama 18 bulan terakhir ini, dunia sudah sangat terdampak lah. Kurang lebih 200 juta orang terdampak. Di Asia Tenggara sudah lebih dari 6 juta terdampak. Di Indonesia udah lebih dari 3 juta terdampak, angka kematian juga nggak kecil. Kalau saya perhatiin, DEXA ini kan melakukan prakarsa-prakarsa yang kalau menurut saya cukup unheard of atau kurang didengar, khususnya terkait dengan monoklonal antibody therapy. Bisa diceritain, Pak, ini gimana peran monoklonal antibody therapy terkait dengan perkembangan COVID-19 terakhir ini? Iya. Jadi kalau kita lihat ya perkembangan kita menuju ke COVID-nya, penelitian-penelitian mengenai obat-obat COVID, mengenai vaksin COVID itu sebetulnya tidak lebih dan tidak kurang daripada kolektif intelijen dari semua para saintis di dunia. Itu yang pasti. Dan mengapa saya katakan demikian? Karena kita itu walaupun kita tidak saling kenal, tapi saling berhubungan tanpa kita rasakan dan kita secara direct menghubungkan satu sama lain. Contohnya saja itu kenapa saya katakan collective intelligence. Karena misalnya saja ya, Pfizer mengeluarkan vaksin, Moderna mengeluarkan vaksin. Kemudian di AstraZeneca itu mengeluarkan vaksin juga, walaupun vaksin yang lain. Nah, tapi sebetulnya banyak sekali vaksin-vaksin lain yang juga bisa dikeluarkan. Nah, demikian juga dengan monoclonal antibodies. Sampai saat ini sudah ada kira-kira 70 monoclonal antibodies melawan SARS-CoV-2. Walaupun mereka tidak saling kenal, para saintis, tapi mereka somehow terhubung. Dan ini saya katakan, kita itu adalah collective intelligence daripada saintis seluruh dunia. Dan di luar sana, otomatis karena collective intelligence, bukan hanya kita loh. Kita itu punya yang namanya hukum alam, the natural law. Di mana kalau kita perturb, kita objek-abrik dan lain-lain ya, itu mereka juga marah mana kita. Makanya di dalam pengertian ini, bahwa selective pressure yang kita berikan kepada para bakteri dan para virus dan lain-lain dengan menggunakan obat, cara hidup dan lain-lain, mereka juga marah sama kita karena mereka punya law sendiri, namanya natural law. Sehingga keluarlah yang disebut sebagai SARS-CoV-2 pada tahun 1999. Nah, kalau kita bicara mengenai pasar di Wuhan, orang makan binatang-binatang dan lain-lain, itu hanya teknisnya saja. Tapi kalau kita bicara kenapa itu sampai bisa virus yang berasal dari binatang masuk ke manusia, itu kan sebenarnya unheard of. Itu kan interspecies jumping. Gene pool yang ada di binatang mesti tetap di binatang, gene pool manusia tetap di manusia. Tapi terjadi jumping antara binatang dengan manusia. Nah, itu karena selective pressure juga. Kita menggunakan banyak sekali obat-obatan. Kita menggunakan banyak sekali
chemical yang membuat mereka bangkit dan mereka akan memasukin generasi yang baru. Nah, caranya tidak bisa di binatang lagi. Sebagai virus, mereka juga pikir, aku harus berevolusi dan saya harus tetap survive. Nah, salah satunya adalah cara jumping ke medium yang baru, yaitu dari binatang ke manusia. Makanya sampai saat ini, kalau saya katakan, ya mungkin ada teori konspirasi dan lain-lain, tapi secara evolutionary biology, itu pun dimungkinkan saja. Virus itu memang jumping dari hewan ke manusia. Nah, not impossible. Betul. Ya, jadi karena itu mereka beradaptasi, Pak. Kita beradaptasi. In our evolutionary history, we adapt to be better human being. The virus too. Jangan dikira itu benda yang mati. Itu benda yang sangat smart. Makanya sampai sekarang ini kita nggak bisa defeat them at least. Ya, they become smarter and smarter, dan apalagi mereka juga bisa berevolusi dengan bermutasi menjadi lebih smarter lagi. Yang kita pokoknya apa yang selective pressure kita berikan pada mereka tambah lagi. Mereka tambah defiant dalam behavior-nya. Makanya sampai sekarang ada varian Delta, tadinya Alpha, jadi wild type, kemudian Alpha, Beta, Gamma, Delta, sekarang keluar lagi Kappa, Lambda, sampai kapan kelarnya? Nah, seperti contoh lagi selective pressure. Di India, banyak orang-orang yang baru mild saja sudah diberikan kortikosteroid. Dexamethasone dosis tinggi, budesonide, triamcinolone dosis tinggi. Apa yang terjadi? Keluarlah yang namanya black fungus. Nah, itu fungal yang tadinya ada di dalam tubuh manusia menjadi patogen tiba-tiba. Nah, itu kembali lagi. Itu contoh collective intelligence yang mereka punyai karena mereka di-pressure oleh kita dengan menggunakan obat-obatan. Karena di India itu obat itu gampang dibeli. Orang tuh ke toko obat beli obat antibiotika, antifungal, murah pula lagi. Kortikosteroid. Iya, makanya murah, gampang banget dia diminum sendiri gitu. Akhirnya keluar penyakit-penyakit baru. Nah, sama dengan kita di sini. Kalau kita tidak melakukan tidak kita melakukan pembetulan diri bagaimana cara mengobati ini dengan benar. Kalau kita asal kasih kimiawi di dalam tubuh kita, maka tidak mungkin dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada varian-varian baru di Indonesia juga gitu. Nah, dengan demikian tadi Pak Gita nanya bagaimana keluar dengan monoclonal antibody ini. Monoclonal antibody ini adalah salah satu cara yang baru antiviral yang memang bukan drug repurposing. Karena selama ini kan drug repurposing dengan indikasi yang lama, kemudian kita indikasikan untuk SARS-CoV-2. Padahal itu sebenarnya tidak benar juga, karena bukan obat yang didesain untuk SARS-CoV-2. Jadi afinitasnya, kemudian inhibitory konstannya itu tidak cocok dengan SARS-CoV-2. Ya. Terakhir yang kita tahu kan obat yang berinisial I, itu yang dipercaya sama orang-orang. Nah, sekarang yang antivirus benar-benar untuk khusus SARS-CoV-2 itu apa? Sebenarnya tidak ada. Nah, muncullah monoclonal antibody ini. Sebetulnya monoklonal ini kan sudah diprakarsai dari tahun 80-an kan, Pak ya? Ya, betul, Pak. Ya. Jadi Cesar Milstein adalah pionir daripada monoclonal antibody. Permulaan itu, tapi mereka menggunakan sistem yang namanya hybridoma cell, dan pada waktu Cesar Milstein itu melakukan monoclonal antibody, dia itu menggunakan untuk riset saja sebetulnya. Nah, tapi kemudian orang tambah lama tambah smart menggunakan tidak hanya riset tapi juga sebagai terapi. Nah, kita tahu berbagai macam terapi, misalnya saja terapi untuk kanker itu banyak monoclonal antibody di sana, ya. Bahkan untuk vaksin monoclonal antibody juga bagus, ya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini monoclonal antibody sejak tahun 80 sampai 40 tahun kemudian digunakan. Itu para saintis juga memikirkan bagaimana kita bisa defeat the virus dengan menggunakan antibody. Karena kalau kita menunggu vaksin pada waktu itu kan masih lama. Sehingga mereka mempunyai cara yang bagus untuk mengurangi daripada burden of the virus, kita menggunakan antivirus tanpa menggunakan kimiawi. Jadi bukan small molecule, bukan antiviral, antiproliferatif menggunakan small molecule. Kita gempur dengan menggunakan molekul yang besar makromolekul dari protein, namanya monoclonal antibody. Nah, kenapa ini disukain? Karena monoclonal antibody itu sangat spesifik terhadap spike region, dari tempat dia berikatan dengan reseptor yang ada di sel paru-paru. Jadi dia attack-nya itu persis banget di spike region-nya daripada protein dari yang ada di tubuh dari virus itu. Jadi di surface area, di luar tubuh, permukaan daripada virus. Dan karena spesifik, dia mempunyai daya antiviralnya itu sangat tinggi dan benar-benar cepat untuk menghilangkan, menetralisir daripada virus tersebut. Nah, itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di
tempat-tempat lain, tapi juga di Amerika, di Eropa, ya, di beberapa negara Asia dan lain-lain gitu. Nah, salah satunya yang berasal dari Asia itu yang dari Korea Selatan namanya Regenvimab namanya. Ya. Rekirona. Rekirona itu nama pelegannya. Ya. Betul. Nah, itu kan baru aja kan berapa bulan yang lalu itu anggaplah direstui lah secara internasional kan, termasuk lewat FDA kan. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan gimana itu bisa dikomparasikan dengan beberapa hal yang lain, Pak. Bukan hanya monoklonal yang lain, tapi saya mau coba tarik dikit dengan atau ke pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan farmasi untuk vaksin, Pak. Kalau kita lihat, ini kan Pfizer, BioNTech, Moderna itu menggunakan pendekatan RNA, ya, Pak ya. Yeah. Sedangkan yang satunya AstraZeneca lebih dengan DNA. Yeah. Nah, kenapa kok ada beberapa pendekatan dan menurut Bapak mana yang lebih berkenan untuk kita di Indonesia? Mungkin secara umum. Apakah sebaiknya ke depan tuh monoklonal antibody therapy itu lebih berkenan untuk kepentingan kita memitigasi risiko hospitalization atau bahkan lebih dari itu dibandingkan apapun yang ada di sana di pasar? Monggo Pak, silakan. Ya, siap. Jadi kalau kita lihat evolusi quote unquote daripada obat SARS-CoV itu, obat COVID, itu kita mulai dari hidroksikloroquine. Ternyata efeknya kurang bagus. Kemudian orang mencoba dengan menggunakan antiviral tapi anti HIV, lopinavir, ritonavir digabung. Ternyata juga kurang bagus. Sampai keluar remdesivir, terakhir adalah favipiravir. Nah, itu yang sebenarnya repurpose drug semua, Pak. Intinya. Mereka itu sebenarnya indikasinya bukan untuk SARS-CoV-2, tapi untuk Ebola, untuk yang lain-lain. Seperti kayak hidroksikloroquine itu kan sebenarnya indikasinya untuk malaria, ya. Yang terakhir kita dengar banyak di WA group, ivermectin, itu kan sebenarnya obat parasit ya di manusia dan lain-lain. Jadi itu namanya repurpose drug. Jadi bukan indikasi asalnya, tapi mungkin dicoba mempunyai efektivitas ya. Tapi kalau yang monoclonal antibody ini kembali lagi mereka memang efektivitasnya langsung ditargetkan kepada SARS-CoV-2 karena asalnya memang dari convalescence plasma dari para pasien yang sudah dijangkiti. Jadi penyintas SARS-CoV itu, penyintas COVID yang diambil plasmanya sehingga bisa diambil antibodinya. Nah, tadi Pak Gita menanyakan, kok ada dua macam ya? Ada mRNA, sebenarnya ada 3 macam ya. Satu mRNA-based vaccine, yang kedua adenovirus DNA-based vaccine, yang ketiga adalah inactivated virus. Ya. Yang kita tahu kayak Sinovac, Sinopharm, lain-lain itu yang ketiga ini. Tapi di antara dua, mRNA dan DNA, sebetulnya itu platform teknologi itu sudah lama ada sebetulnya, Pak. Cuman sebelum SARS-CoV-2 itu untuk membuat suatu molekul atau satu vaksin itu membutuhkan lama sekali karena regulasinya itu lama sekali. Tapi dengan adanya platform yang sudah ada, kemudian diadaptasikan terhadap SARS-CoV-2, mereka mendapatkan Pfizer dan sebenarnya BioNTech yang mendapatkan vaksin untuk mRNA karena sebetulnya cepat pembuatannya. Kalau dulu vaksin misalnya ya kita membuat dari telur gitu Pak ya, dari inactivated vaksin itu kan butuh berbulan-bulan untuk melakukan. Tapi kalau kita bicara mengenai mRNA itu laboratorium yang kecil pun asal memenuhi persyaratan kita membuat berbagai macam molekul mRNA dan mempropagasinya dengan besar cepat jadinya Pak. Yang justru lama itu justru nantinya bukan di sana, tapi studi praklinisnya dan studi klinisnya. Tapi kalau molekulnya sendiri itu sebenarnya sederhana, karena mRNA itu ada di mana-mana begitu. Nah tadi Pak kita juga menyebut mengenai adenovirus dan DNA vaksin. Sebenarnya teknologinya berkembang bersama-sama dan dulu pada waktu saya masih sekolah DNA itu lebih penting dari mRNA. Tapi sekarang ini sejak mungkin 5-10 one decade ago ya. 10 tahun lalu, itu mRNA itu makin lama makin penting untuk interferensi, untuk membuat transcription dan lain-lain. Nah, sekarang mRNA yang menjadi lebih penting ini sekarang menurut saya pribadi itu adalah suatu teknologi yang makin lama berkembang bukan hanya nanti satu hari bukan hanya vaksin tapi terapeutik mRNA. Dan ini dampaknya akan besar sekali. Nah, kalau DNA dengan adenovirus sebagai faktor untuk membawa
dia ke dalam darah sampai akhirnya ke target tissue, yaitu kalau dalam hal ini adalah pulmonary lung tissue. Nah, itu teknologi juga di delivery di adenovirusnya. Nah, kalau DNA-nya juga sama dengan mRNA, DNA itu kita sudah kenal dari dulu kan. Sehingga teknologinya tidak begitu susah dan ada di mana-mana, tinggal delivery-nya ini yang waktu itu susah untuk dilakukan. Ya, tapi pakai adenovirus itu untuk yang AstraZeneca. Kalau ditanyakan bagusan yang mana untuk Indonesia atau di dunia luar, tergantung dari hasil uji klinik ya. Yang penting seroconversion daripada pasien-pasien tersebut ya. Kita sekarang sudah bisa menghitung seroconversion itu kalau kita ke lab, salah satu lab pakai RBD, SRBD aja digunakan mesin-mesin berbagai macam mesin ya. Sistemnya Roche atau sistem-sistem lain bisa keluar nanti perhitungannya berapa antibodi kita, neutralizing maupun yang binding antibody daripada hasil daripada vaksin tersebut. Kalau dari sisi kacamata orang awam, Pak, RNA itu lebih simple kan, karena itu kan langsung ditembak di sitoplasmanya kan. Sedangkan kalau DNA itu kan adenovirusnya tuh dimasukin ke nukleusnya sebelum dia mengeluarkan sesuatu lagi ke sitoplasmanya. Itu kan lebih multi stage dibandingkan pendekatan RNA. Nggak tahu ya, saya sih pemikirannya mungkin bagusnya dengan AstraZeneca adalah ini kan bisa dibilang jauh lebih open source, lebih terdemokratisasi lah karena dia nggak mengenakan biaya untuk intellectual property dan segalanya. Tapi apakah ke depan itu lebih banyak pemberdayaan RNA dibandingkan DNA? Ya, sebetulnya teknologi RNA itu kan lebih baru dari DNA. Ya. Tapi kalau melihat dengan cost pembuatan dan lain-lain itu sebetulnya mRNA itu kelihatannya lebih, karena mRNA itu adalah turunan dari DNA. mRNA itu, kalau DNA itu kan double helix, kalau RNA itu mRNA itu single helix. Ya, jadi DNA ditranskripsikan jadi mRNA udah langsung. Dan itu sebetulnya pembuatannya cukup mudah, Pak. Jadi cukup satu synthesizer daripada nukleotida itu jadi mRNA, dan itu ya cost-nya itu lebih sedikit. Tinggal yang tadi Pak kita katakan, delivery-nya itu juga penting. mRNA vaksin yang kita punya sekarang itu kan delivery pakai nanoteknologi ya. Sedangkan kalau DNA itu ya pakainya adenovirus. Tapi sebetulnya dua-duanya itu kalau dibilang mana yang lebih maju, dua-duanya cukup maju di bidang DNA maupun RNA. Tapi nggak sederhana ya Pak ya untuk disimpulkan bahwasanya kalau DNA itu karena double stranded, dia lebih stabil, dia lebih bagus ke depan. Nggak semestinya begitu kan ya? Tidak semestinya begitu ya. Okay. Karena tadinya mRNA itu kan masih hipotesa. Jadi vaksin mRNA punyanya Pfizer, punya Moderna itu adalah the first in the world molekul yang bisa diaplikasikan mRNA ke manusia begitu ya. Jadi ternyata hipotesa itu berhasil juga. Sehingga saya tidak menutup kemungkinan ke depannya makin banyak obat mRNA maupun vaksin-vaksin berbasis mRNA. Begitu. Pak, kalau dibandingkan dengan monoklonal, gimana Pak? Apa orang awam tuh harus belajar gitu loh untuk mereka bisa membanding-bandingkan? Oke. Jadi kalau monoclonal antibodies itu sebetulnya terapi yang kita propose ini ya, bukan sebagai vaksin. Karena sebetulnya kalau kita divaksin itu akan keluar antibodi, tapi cukup lama. Dan responsivitas daripada setiap orang itu lain-lain. Jadi kalau kita ke salah satu laboratorium, mungkin nanti RBD-nya cuman, pokoknya kalau menggunakan ECLIA system itu di atas 0,8, itu sudah reaktif. Tapi ada yang 0,8, ada yang 1, 2, 3, 6, ada yang 20, ada yang 250. Nah, itu udah tinggi kan ya. Kalau menurut sistem ECLIA itu di atas 250. Nah, bagaimana kita bisa tahu stratifikasi daripada orang yang responsif kalau misalnya saya takut kena COVID lagi nih, apalagi saya high risk patient, mempunyai obesitas, mempunyai diabetes, pernah asma, mempunyai masalah karena saya dulu merokok menjadi PPOK, kemudian mengalami asma, dan lain-lain. Ini kan high risk patient, di atas umur 50, dan lain-lain. Nah, otomatis kalau itu, antiviral yang paling bagus yang kita punya di dunia saat ini adalah antibodi monoklonal. Karena dia memang targeted dan sangat spesifik terhadap SARS-CoV-2. Mengapa demikian? Karena bukan disintesa dari laboratorium. Jadi kalau kita bicara mengenai obat-obat yang kimiawi itu kan masih disintesa dulu. Kalau ini kan sebenarnya lebih natural, diambil dari plasma daripada convalescence daripada penyintas COVID-2.
SARS-CoV-2. Jadi benar-benar sangat natural dan spesifik terhadap SARS-CoV-2, terutama di spike protein. Dan ini bukan repurpose drug, artinya apa? Bukan obat yang lama, indikasi lama dibikin baru begitu Pak ya. Jadi recycle, not recycle drug basically. Ini adalah memang benar-benar yang ditargetkan, didesain dan diambil dari penyintas SARS-CoV-2. Nah, jadi dengan demikian efikasinya itu jauh lebih tinggi daripada semua terapi-terapi yang ada saat ini. Buktinya bagaimana? Kita lihat saja. Jumlah daripada penderita COVID di dunia sekarang mulai naik lagi kan. Berarti apa? Kita dengan obat-obatan yang lama walaupun dia sembuh, tapi dengan adanya mutasi-mutasi ini kita masih belum bisa memenuhi persyaratan untuk mengurangi burden daripada morbiditas maupun mortalitas seperti SARS-CoV-2 walaupun sudah punya obat-obat yang lama-lama gitu, yang kebanyakan repurpose drug begitu. Walaupun dengan adanya vaksin pun kita masih belum bisa. Dengan demikian muncullah molekul-molekul baru yang masih kita bisa lakukan sebagai pengobatan terapeutik daripada SARS-CoV-2 ini yang paling benar ya memang menggunakan monoklonal antibody ini. Kalau boleh dijelaskan Pak terkait uji klinis yang sudah dilakukan terkait dengan Rekirona ini, gimana hasilnya, terus apapun lah yang kita perlu ketahui. Oke, Pak Gita. Ya. Jadi uji klinik daripada Rekirona ini dilakukan di beberapa negara, termasuk beberapa negara Eropa, ya. Karena banyak sekali pasien-pasien waktu itu di Eropa yang membutuhkan daripada pengobatan monoklonal antibody. Nah, fase 3 bagian yang kedua itu baru saja dipublikasi bulan lalu, Juni tahun 2021, dengan 1.350 pasien, itu ternyata pasien-pasien yang mendapatkan Rekirona itu mendapatkan pengurangan progresivitas dibandingkan dengan placebo. Dan penurunan daripada progresivitas itu nggak main-main, 72%. Artinya pasien-pasien yang mendapatkan monoklonal antibody tidak menjadi lebih parah, tidak masuk hospital ya, tidak masuk rumah sakit, juga tidak memerlukan peralatan ICU. Dan itu angkanya bisa ditekan 72%. Dan satu lagi itu yang disebut sebagai primary endpoint ya. Jadi sebetulnya yang bisa dikatakan bahwa Rekirona ini bekerja bukan hanya pasien high risk, tapi semua pasien-pasien yang masih mild pun juga mengalami penurunan progresivitas sampai 70%. Kalau yang high risk 72%, yang all comer semua 70%. Itu mantap sekali angkanya ya. Berarti banyak sekali penurunan. Nah, kemudian secondary endpoint-nya itu yang disebut sebagai waktu untuk penyembuhan. Jadi kalau kita misalnya saja saya sakit, saya mendapatkan simptom ya baik batuk atau misalnya saja tidak bisa nafas atau pilek atau diare atau tenggorokan kering dan lain-lain. Nah, itu namanya kalau itu semua hilang kan artinya sudah sembuh walaupun bukan PCR assay ya, tapi secara klinis saya sudah menjadi lebih baik, my well-being is better, itu artinya sembuh. Nah, itu penurunan bisa sampai 5 hari Pak, dibandingkan tanpa menggunakan Rekirona ini. Jadi secara statistik itu sangat signifikan. P-nya itu kalau dibilang statistik itu kurang dari 0,0001. Jadi memang sangat signifikan sekali pengujian uji klinik yang dilakukan. Ya, dan itu dilakukan bukan hanya di negara Asia tapi juga di Eropa juga ya. Jadi sebetulnya implikasinya ya, kalau kita yakin obat ini baik, sebagaimana Rekirona itu diindikasikan, sebetulnya banyak orang Indonesia yang membutuhkan loh Pak. Karena komorbiditas dan ketidakpastian kenapa kompleksitas dan progresivitas dari penyakit itu selalu terjadi pada pasien-pasien. Ya memang ada yang sembuh, tapi bagaimana saya bisa tahu bahwa saya itu akan sembuh atau menjadi lebih parah? Nah, ini tidak bisa diukur, tidak ada yang bisa mengukur dimanapun juga. Nah, satu-satunya adalah untuk mencegah itu adalah menggunakan Rekirona ini sebagai asuransi bahwa saya tidak akan menjadi parah atau saya tidak menjadi mati, begitu. Ya, anggap aja Rekirona itu adalah asuransi yang saya beli duluan. Supaya memastikan bahwa saya tidak masuk rumah sakit, karena kalau dia masih di ICU bisa bayangkan Pak kita ya, nggak bisa nafas sendirian, nggak punya HP, nggak punya entertainment, yang dilihat begini kanan kiri adalah orang-orang yang juga sakit, tiba-tiba di sini jantungnya berhenti,
apanya nggak ada, dan itu stres dan secara psikologis memberikan dampak yang besar sekali pada orang-orang yang sudah keluar dari ICU kan. Nah, itu bisa dikurangi dengan menggunakan Rekirona. Kalau ini diambil dari plasma orang yang sudah sembuh, dari virus non-Delta, apakah bisa meningkatkan ketahanan atau imunitas terhadap Delta varian? Yeah, that's a very good question. Itu tergantung daripada antibodi kita itu, monoklonal antibodi yang kita desain itu akan berikatan di mana di spike proteinnya. Nah, ada itu area-area yang disebut sebagai conserved region, unconserved region, dan lain-lain. Tapi kalau dia mendesainnya baik terhadap area tertentu di mana tidak terjadi banyak mutasi, maka varian-varian yang lain itu pun bisa dinetralisir dengan menggunakan monoclonal antibody ini. That's the beauty of the monoclonal antibody, karena dia bukan nomor satu, dia tidak sintetik ya. Kalau sintetik itu kemana-mana. Tapi kalau ini memang spesifik karena dia jadi kayak kunci dan anak kunci. Anak kunci tertentu hanya bisa membuka kunci tertentu kan. Nah ini juga demikian. Monoclonal antibody itu sangat spesifik sehingga dia hanya bisa mematikan SARS-CoV-2. Dia nggak kemana-mana begitu. Pak, kalau boleh tanya, ini kalau dibandingin dengan plasma yang kita sering dengar, atau dibandingin dengan anggaplah yang dipropose oleh Pak Terawan, gimana Pak komparasinya? Nah, Pak Terawan itu sebetulnya itu novel concept menurut saya. Saya sebagai saintis, saya suka sekali konsep dendritic cell untuk dipakai sebagai vaksin. Itu baik sekali secara saintifik ya Pak ya. Saya tidak bicara mengenai mengenai pemakaian dalam jumlah massal dan lain-lain. Tapi secara saintifik, kalau kita bicara menggunakan dendritic cell untuk mengeluarkan antibodi, di mana dia diinjek dulu ya, salah satu bagian dari virusnya, itu sangat baik sekali karena itu sangat spesifik juga, sama dengan monoclonal antibody karena dibuat oleh dendritic cell oleh tubuh kita. Jadi secara saintis, that's a very good. Dan itu sudah dibuktikan vaksin untuk prostate cancer menggunakan dendritic cell itu sudah ada di Amerika. Mereka bisa mengurangi terjadinya kanker dengan preventif dengan menggunakan prostate cancer vaccine ini secara spesifik dengan menggunakan dendritic cell. Nah, kalau dilakukan dengan SARS-CoV itu, maka yang saya katakan secara saintifik, you cannot doubt about that. Karena itu akan memberikan proteksi yang baik. Nah, tinggal practicality-nya dengan biaya, dengan easiness of to get the dendritic cell, untuk mengembalikan, itu kan pertanyaan-pertanyaan membutuhkan infrastruktur, secara klinis, dan lain-lain. Nah, kalau terapi monoklonal antibody ini kan sangat one shot, Pak. Jadi misalnya saya adalah orang yang high risk, ya, saya pasti high risk. Yang kedua, saya masih mild, saya belum membutuhkan oksigen terapi, tapi saya high risk. Nah, ini adalah orang-orang yang hati-hati karena dia progresivitasnya terhadap nanti terjadinya masuk ICU, hipoksia, cytokine storm, dan lain itu tinggi sekali chance-nya pada pasien-pasien yang high risk karena komorbiditas itu. Nah, ini adalah target daripada monoclonal antibody ini. Pada waktu tahun 2020 ya, Presiden Trump itu kan tiba-tiba SARS-CoV-2 kan, mendapat COVID. Tiba-tiba dia masuk dalam 3 hari loh, kok dia udah keluar kelihatannya kayak seger gitu ya, walaupun apa yang terjadi ya, mungkin ada cosmetic changes dan lain-lain, tapi at least dia menunjukkan dia bisa jalan ke helikopter, dia bisa jalan kembali lagi ke White House lewat helikopter dalam waktu 3-4 hari. Itu bukan main. Dan ternyata dia diberikan monoclonal antibody. Punyanya Regeneron. It's that powerful. Karena apa? Sangat spesifik terhadap virus yang kita hadapi, SARS-CoV-2, dengan afinitas yang tinggi dan daya netralisasi yang tinggi. Sehingga cepat sekali sembuhnya. Nah, kayak orang kayak Presiden Trump tuh, Donald Trump kan pasti high risk itu pasti. Umurnya sudah di atas 50, pasti dia mempunyai, kalau lihat tubuhnya pasti ada beberapa penyakit tertentu ya, kardiovaskular, kita tidak tahu apa saja. Tapi nah, ini orang-orang atau pasien-pasien yang potensial diberikan monoclonal antibody. Begitu. Kalau dari sisi demografik, itu yang cocok menggunakan terapi monoklonal antibody ini siapa sih, Pak? Di Indonesia.
Yang paling cocok adalah yang pasti nomor satu dia masih mild ya. Okay. Tapi anyone who has a high risk for COVID itu menjadi parah. Oke. Jadi Itu ini yang sangat paling bisa meminimalisir hospitalization risk. Yeah, exactly. Oke. Kalau Not only ini regardless of hospitalization. age, kalau umur gimana, Pak? Ya, sebenarnya regardless of age, Pak. Anyone who has, sekarang ini justru orang-orang ngerokok, tidak ya makan apa saja. Hipertensi umur 30 itu enggak sedikit loh di Indonesia itu. Bahkan sekarang orang yang stroke umur 35, 40 juga ada yang terjadi demikian. Karena gaya hidup, merokok, dan lain-lain. Jadi hipertensi, kemudian ada diabetes, dan lain-lain. Nah, semua orang-orang high risk ini adalah potensi untuk menjadi pasien monoclonal antibody. Jadi kita itu nggak mendebak-debak, Pak. Kalau saya dapat COVID, saya akan masuk hospitalisasi apa enggak? Kalau hospitalisasi akan masuk ICU apa enggak? Kalau masuk ICU nanti pakai ventilator atau enggak? Nah, cost-nya itu kan banyak sekali. Di ICU diberikan macam-macam obat pasti. Diberikan IL-6 inhibitor ya, yang namanya tocilizumab, kemudian dikasih IVIG, dan itu cost-nya banyak sekali dengan menggunakan monoclonal antibody hanya one shot, Pak. Pak Raymond, ini kan kenyataannya nih di depan mata kita nih kurang berkenan kan sekarang akhir-akhir ini, dan kalau kita lihat statistiknya nih yang baru divaksin tuh dari total populasi mungkin belasan %. Iya. Dan kalau kita menggunakan pendekatan anggaplah 300 sampai 500 ribu orang yang bisa divaksin per hari. Ini masih panjang kan, Pak? Ya kan? Iya, anggaplah 300 benar. ribu per hari itu kan 9 juta per bulan, 100 jutaan per tahun. Iya. Populasi kita kan ya 280 juta. Iya. Belum lagi komplikasi dengan variasi atau varian-varian yang baru. Ya kan? Betul. Nah, at the end of the day, it's a game of scale kan, Pak, and speed. Iya, exactly. Ya kan? Exactly. Nah, ini saya melihat Rekirona ini sangat bisa berpotensi, Pak, untuk diberdayakan untuk kepentingan scalability dan speed. Ya kan? Bukan berarti ini bukan zero sum game dengan vaksinasi, tapi ini sangat komplementer kalau menurut saya, ya kan? Agar secara keseluruhan itu semaksimal mungkin, secepat mungkin bisa teratasi, dan syukur-syukur bisa menghadapi tantangan-tantangan yang baru dalam konteks varian atau variasi yang baru. Nah itu gimana, Pak? Pikiran Bapak? Iya, benar sekali. Jadi jangan dikira bahwa SARS-CoV-2 virus at this moment in Indonesia will not stay they are. Karena pasti mereka akan bermutasi dan akan keluar banyak sekali varian-varian baru, tidak menutup kemungkinan. Nah, yang tadi game of skill itu penting sekali karena makin lama makin banyak ya. Kalau kita lihat ya, angka kematian masih tinggi di Indonesia, positive rate-nya juga masih tinggi. Sedangkan banyak sekali orang Indonesia itu yang tidak aktif, dalam arti tidak aktif bergerak dan lain-lain, atau risikonya tinggi. Nah, inilah potensi daripada yang pasien-pasien bisa menerima dari Redanvimab atau Rekirona ini. Karena kita nggak tahu, Pak, kalau kita masuk rumah sakit itu, what's the chance of me getting into the hospital, even well, that's one question. Tapi kalau kita bicara mengenai masuk ICU, gimana kita bisa tahu saya akan bisa survive atau tidak? Nah, itulah mengurangi ketidakkepastian ini, maka kita minta monoclonal antibody yang sudah jelas memang obatnya memang bukan repurposed drug, tapi memang targeted terhadap SARS-CoV-2 virus ini. Itu saya yakin tuh banyak pasien-pasien yang memenuhi kriteria demikian. Kan kita nggak mau gamble. Monggo, Pak, silakan. Ya, kita nggak mau gamble terhadap SARS-CoV-2 ini. Ini adalah virus yang sangat bahaya. Kita lengah sedikit, kita makan, atau kita buka masker dan lain-lain, prokesnya tidak dipasang, dia invisible, setiap saat bisa kena, dan orang yang kena itu teman-teman kita loh, yang dekat-dekat sama kita. Wah, udah di lingkaran satu, Pak, sekarang, bukan lingkaran 2-3 lagi. First degree of freedom, udah kena. Nah, exactly. Nggak teman sekolah, nggak mantan kolega, nggak anggota keluarga dekat. Ini gini, Pak, saya mau tanya, kalau orang awam mau mendapatkan treatment atau terapi ini, gimana, Pak, caranya? Ya, nanti mereka harus ngomong sama dokternya akan punya satu area untuk melakukan IV infusion.
Oke, ini bisa di rumah ya, nggak perlu di rumah sakit? Nggak, sebaiknya di klinik, Pak. Harus ada dokter yang melihat dan mengadministrasikan daripada pengobatan tersebut. Karena apa ya? Bagaimanapun setiap obat akan bisa menimbulkan side effect yang kita tidak terduga. Tapi sangat minim sekali itu terjadi. Tapi ya namanya orang disuntik. Ada yang sakit di tempat daerah suntik, ada yang nanti dia mengalami fever. Sama dengan vaksin kan Pak, harus dicek 30 sampai 1 jam sebelum dia diperbolehkan pulang. Nah, itu sama dengan demikian. Dari sisi biaya gimana, Pak? Ya, kalau kita lihat pharmacoeconomics ya, itu daripada sisi pembiayaan. Orang-orang yang high risk itu harus makan biaya tinggi karena dia masuk rumah sakit, diberikan obat-obatannya, dan tidak bisa hanya satu dokter, biasanya 2-3 dokter ya, spesialisasi, belum masuk ICU, obatnya juga banyak, alat yang digunakan itu banyak, dan lain-lain. Sehingga kalau kita lihat cost of therapy, itu at the fraction of the cost kalau dia mesti masuk rumah sakit, Pak. Gitu. Paham. Pak, let's start discussing the future. Ini, where and when do you see the end of COVID-19? Number one, we never know. And COVID-19 will always be with us. It will be another flu, basically. It's like a flu virus, which abadi evolved ya, Pak, with us. Abadi, ya pasti abadi. Terus, nah itu yang kita makanya kedepannya juga kita mesti hati-hati dan tetap pakai daripada prokes dan lain-lain. Secara umum tuh bisa berapa tahun lagi sih, Pak? Sampai mungkin episodenya tuh nggak sedramatis seperti apa yang kita alami sekarang. Nah, kalau lihat dari Spanish flu ya, sejarah Spanish flu in the early 1900s itu butuh 3-4 tahun, Pak, pada waktu itu ya. 3-4 tahun, tidak banyak obat-obatan. Pada waktu itu penicillin pun belum banyak Jadi pada waktu itu mereka masih menggunakan natural, Pak, herbal, minuman, makanan dan lain-lain. Itu butuh 3-4 tahun supaya flu-nya bisa masuk ke dalam tubuh kita dan koevolusi dengan our body. Nah, kalau SARS-CoV-2 itu ya mungkin 2-3 tahun ya mungkin dari kemarin. Jadi mungkin tahun depan mungkin sudah reda, mungkin ya. Ini kan hanya spekulasi as we speak. Nobody knows. Karena di samping tadi yang saya katakan, selective pressure yang kita berikan kepada virus ini juga membuat dia semakin cerdik untuk menghindari daripada dia tidak mau generasinya dia mati. Intinya kan gitu. Setiap makhluk yang hidup maupun semi hidup ya, kayak virus ini kan dibilang makhluk mati juga tidak, makhluk hidup juga tidak ya. Dia smart, dia punya DNA, tapi dia juga mau generasinya dia tetap terjaga gitu, makanya dia keluarin mutasi, dia keluarin apa dan lain-lain. Nah itu we have to co-evolve with them in our body basically. Kalau enggak ya enggak mungkin, mereka enggak mau mati, mereka hidup di dalam tubuh kita, intinya demikian. Atau di luar, satu hari mereka bisa menginfek kita lagi ya, seperti virus, seperti juga dengan dengue, seperti juga dengan mumps ya, measles sama juga demikian. Nah ini kalau saya mau tarik ke belakang dikit lah Pak ya. Kalau di tahun 2002 waktu SARS itu keluar bulan Oktober, itu secara misterius menghilang kan di bulan September 2003. Iya. Dan kalau saya ngobrol dengan teman-teman di CDC dan sekitarnya, itu sampai sekarang nggak ketahuan kenapa itu bisa menghilang. Iya. Nah, apakah episode seperti itu bisa terjadi dengan episode COVID-19? Iya. Mengingat COVID-19 ini kan sebetulnya kan mutasi atau evolusi dari SARS di tahun 2002-2003. Iya. Sama-sama coronavirus. Ya. Iya. Nah, jadi satu lineage ya. Tapi yang kita harus ingat ya Pak ya, kalau dari Spanish flu dulu pembelajaran kita adalah sebetulnya yang membuat Spanish flu itu hilang itu karena memang behavior kita itu, behavior manusia pada saat itu juga harus dikendalikan dengan adanya blokade tracing ya dan lain-lain. Itu membuat Spanish flu itu benar-benar bisa hilang. Nah, SARS-CoV-1, SARS-CoV-1 at that time, ya SARS, hanya SARS namanya, itu kan tidak terjangkit di seluruh dunia. At least Indonesia pada waktu tidak kena. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang kena ya. Even MERS ya, Middle Eastern ya.
respiratory virus ya, itu juga hanya beberapa daerah dan negara tertentu saja yang kena. Artinya apa? Kalau kita memang benar-benar vigilant dan bisa melokalisir orang-orang yang terinfeksi, maka pada satu hari dia akan bisa dijinakkan, dia akan bisa ditaklukkan sehingga tidak bisa merajalela. Nah, ini masalahnya terjadi pada tahun 2000, di mana globalisasi itu memang besar, kita terbang ke sana, terbang ke sini, sehingga terkendali gimana ya mengendalikan masa ini. Dan nggak usah antara benua yang kita aja di Indonesia atau kejadian di India atau di mana-mana. Itu mereka bisa kembali lagi, nggak bisa, ya kita susah mengatur diri kita sendiri gitu. Sehingga kita jalan bersosialisasi, kita memberikan satu sama lain virus. Terjadi tukar-menukar virus di antara kita, di antara populasi kita ini. Ya. Nah, satu-satunya cara kalau dari berita dari history sejarah daripada Spanish flu ya kita mesti berani. This is a behavioral disease Pak sebetulnya. Ya. Seperti ini sebenarnya behavior. If you change your behavior, if you do not change the behavior, it will go with us all the time. If you change the behavior, then it will go away. Kalau kita nggak bisa ngatur kita sendiri tingkah laku, it will always be with us. Mungkin 3 tahun nggak kelar gitu. Karena sekarang tuh makin lama dibandingkan dengan tahun dulu, jumlah manusia itu lebih banyak sejak tahun 1900-an dibandingkan tahun 2021. Explosion of the human population growth membuat virus ini, wah ini makananku. Aku senang kalau kalian tidak behaving yourself, karena aku menjadi generasiku dan spesies aku menjadi lebih banyak lagi gitu. Nah itu makanya saya percaya, I truly believe in this theory collective consciousness because they have their conscious too. They're very conscious of what we're doing. Buktinya kayak gini ya. Ini contoh yang saya katakan. Gibraltar itu adalah salah satu negara yang tervaksinasi di dunia selain Israel, yang di mana populasinya itu hampir tervaksinasi. Sekarang di India terjadi eksplosif Delta varian. Sekarang di Indonesia dan mungkin di Eropa sekarang pada waktu terjadinya Olimpik di Jepang ini kan banyak Delta varian juga di sana. Kemudian Malaysia, tetangga kita, Malaysia, Thailand, dan semua. Eropa juga takut. Di Gibraltar mulai naik juga. Israel juga mulai naik juga. Padahal di sana orang-orang tervaksinasi gitu Pak. Dan karena negaranya kecil, penduduknya juga nggak gampang keluar masuk gitu. Seperti juga negara-negara sekitar yang mungkin lebih menutup diri gitu ya. Kok masih ada varian Delta di negara-negara tersebut, padahal sudah tervaksinasi. Nah ini, collective consciousness itu mereka semua virus tiba-tiba appear at the same time, within this period of weeks. Kenapa? Padahal belum tentu banyak terjadi pertukaran di antara mereka itu. Nah ini yang membuat yang very, very interesting. That's why I believe that we have to co-evolve with them. But that evolution can only be broken down if we can manage our own behavior. This is why we have to take care of ourselves. Kalau kita lihat Pak dalam sejarah, it took billions of years untuk mencapai populasi 1 miliar pertama. Itu terjadi di tahun 1800 kan. 2 miliar itu tercapai di tahun 1920. Jadi hanya dalam periode 120 tahun 1 miliar berikutnya itu tercapai. And ever since then it has accelerated. Jadinya increment 1 miliar populasi itu terjadi dalam 13-15 tahun. Itu kan secara nggak langsung atau langsung mencerminkan perilaku manusia kan, terhadap nature. Dan saya sepakat dengan pepatah atau pernyataan Bapak bahwasanya semakin kita provokatif terhadap alam, semakin alam akan balik ke kita. Ya kan? Jadi we have to learn how to co-inhabit, co-exist, dan segalanya secara harmonis. Nah ini nggak gampang Pak. Kalau ini saya bungkus dalam kepentingan dunia yang semakin kapitalis, ya kan? Karena kehausan kita dan kepentingan kita untuk terus membakar fosil, mengemisi karbon, itu nggak akan berkurang dalam waktu dekat. Dan semakin kita terus melakukan begitu, semakin kita kurang friendly kan terhadap iklim, semakin kita kurang friendly terhadap alam dan segalanya. Itu kan tentunya akan sangat mempengaruhi konfigurasi
virus, konfigurasi bakteri, dan segalanya kan Pak. Ya. Nah, ini kalau saya tarik ke Indonesia Pak, yang bisa dibilang arguably salah satu yang terkaya secara biodiversitas. Ini sebetulnya kita bisa berperan kan Pak, untuk meningkatkan ketahanan hidup kita. Jelas. Jelas. Bukan hanya untuk kepentingan memproduksi dan mengkonsumsi omai aja, tapi untuk kita juga bisa mengubah gaya hidup agar kita lebih bisa memelihara, merawat, memupuk lingkungan yang ada di depan kita. Iya, exactly. Jadi ya pertumbuhan perkotaan, kemudian kita mesti benar-benar belajar mengenai ekologi. Karena mau tidak mau kita itu hidup kita manusia yang semakin pelik dan semakin sebenarnya mau praktis semuanya. Di satu pihak kita memang teknologi itu membuat hidup kita lebih baik, ya. Tapi on the other hand, kita mesti mikir juga bahwa alam itu juga harusnya berevolusi dengan evolusi manusia, sehingga kalau kita berikan tempat mereka berevolusi, maka we can live coexist. Kalau kita live coexist, maka alam tidak akan banyak sekali marah kepada kita. Lihat saja bencana alam, greenhouse effect yang tadi Pak kita katakan dan lain-lain, itu kan semua ulah manusia, ulah kita semua. Tapi kalau kita we don't take care of them, ya jadinya ya seperti ini. Ada banyak sekarang bencana satu hal, tapi kedepannya makin lama makin banyak pandemik dan epidemik yang kita tidak sadari nanti. Karena apa? Karena keserakan kita dan kita mau praktis terus. Ya. Nah, tapi di samping itu Pak, saya yakin dengan adanya SARS-CoV-2 dan lain-lain, itu membuat human itu, we as a human being, we will emerge stronger and smarter. I believe in that. Why? Karena kita harus mengalami keadaan tidak enak, kita mengalami penderitaan, and we are very smart being. Kita mencari hal-hal yang bisa mematahkan dan bisa, kalau sudah keadaan terpepet kan pasti ada banyak pemikiran-pemikiran dan inovasi-inovasi baru. Dan itu terjadi juga di Indonesia, saya lihat. Yang tadinya enak-enakan sekarang menjadi, oh iya ya, kita sekarang punya pressure ini. Why don't we do something? Gitu. Why don't we do, as a collective human being, we do something. Sebagai bangsa kita juga mesti do something supaya semua itu bisa teratasi dengan baik. Ya. Nah, itu memang saya percaya bahwa ini adalah kita menjadi smarter dan will be stronger. Bukan hanya di alat-alat kesehatan, tapi juga dalam semua hal. Contohnya sekarang dengan adanya SARS-CoV-2, COVID ini, elektronik sudah menjadi artificial intelligence, barang-barang yang menggunakan ya telemedicine dan yang tadinya itu dipikir masih lama, sekarang udah kita gunakan sehari-hari gitu. Jadi ada positif aspek daripada terjadinya SARS-CoV-2. Tapi like you said Pak, I really believe kalau we don't take care of our environment, they will get back to us and we have to pay at the hefty sum untuk melawan itu semua. Dan gini loh Pak, temptation untuk berpikir bahkan berhipotesa bahwasanya pandemi yang sangat catastrophic, ini siklusnya anggaplah setiap 100 tahun, ini saya rasa akan lebih terakselerasi ke depan. Kita nggak akan menunggu 100 tahun lagi untuk menyaksikan pandemi berikutnya yang catastrophic. Tapi saya percaya human ingenuity itu juga bisa ngikutin perubahan-perubahan seperti itu. Dan ini kita menyaksikan betapa dalam waktu hanya beberapa bulan aja orang tuh bisa menemukan apakah itu monoclonal antibody therapy yang berkenan, ataupun vaksin yang berkenan, dan segalanya. Tapi bukan berarti kita tuh harus take it for granted gitu loh, bahwa kita nggak perlu memerhatikan lingkungan, kita nggak perlu memerhatikan biodiversitas kita dan segalanya. Nah, saya mau ngobrol sedikit Pak mengenai Indonesia ke depan, Pak. Bapak sangat telah menjadi inspirasi untuk bukan hanya teman-teman Bapak di Jember, Pak, tapi di seluruh Indonesia, Pak. Ini gimana untuk bisa mengklon Profesor Raymond supaya banyak di Indonesia? Karena ini kalau saya coba sambung dengan prestasi kita di dunia science atau scientific, itu ya skalanya masih kurang, Pak, dibandingkan apa yang kita bisa lihat di Tiongkok, di India, di negara-negara berkembang yang besar lah, atau negara-negara maju yang besar. Bahkan negara-negara kecil tetangga kita itu mereka bisa
membuahkan jumlah paten yang jauh lebih banyak daripada kita. Gimana Pak ke depan? Untuk supaya di tahun 2045 tuh Indonesia tuh keren banget. Iya, yang pastinya ya Pak kita itu men-challenge anak-anak kecil untuk belajar STEM. Itu pasti, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Yep. This country will not develop if we don't have enough engineers, we don't have enough scientists, we don't have enough innovators. Karena kita akan tergantung pada negara-negara lain yang mereka pasti secara ekonomi mau menjajah kita dengan menjual produknya selalu kepada kita. Dan satu-satunya cara adalah membuat pengajaran even at the elementary level atau secondary high school, pelajaran STEM itu sangat menarik gitu. Jangan gurunya itu tidak menggunakan sistem yang baru yang mendidik matematika dibikin sangat boring, kimia sangat boring, kemudian pelajaran fisika, biologi dan lain-lain itu. Nah, kita membuat mereka itu benar-benar tertarik dari kecil dengan mungkin lebih banyak eksperimentasi, lebih banyak yang membuat mereka berpikir dan lain-lain. Kalau itu dilakukan, maka anak-anak itu akan mempunyai cara pandang sendiri, sehingga guru itu tidak selalu benar, karena anak-anak ini sekarang didactic learning yang kita alami sejak zaman kita kecil, Pak, kita sama-sama sekolah zamannya generasi itu. Sampai sekarang tuh menurut saya walaupun sudah kompetensi level, tapi didactic learning itu masih ada, di mana rote learning, memorization, kemudian lain-lain itu masih ada terjadi. Karena itu memang cara gurunya mendidik demikian. Dan itu harus dihilangkan. Nah, dan yang kedua, bagaimana kita bisa juga memberikan pengertian pada orang tua juga. Supaya kalau mereka, anaknya mau memikirkan bidang sains, jangan dikira, oh nanti mau kerja apa, mau nanti di bidangnya apa, mau kerja di mana, bayarannya berapa, dan lain-lain. Seperti itu mesti dihilangkan. Nah, kita lihat, pelajaran dari India, sekarang kita lihat nih ya, kalau saya ke ke kampus-kampus di India misalnya, semua orang mau menjadi engineer, semua orang menjadi mathematician, menjadi biologist, menjadi chemist, dan lain-lain itu tidak menutup kemungkinan. Makanya semua industri di India itu maju semua. Mereka bisa bikin mobil, mereka bisa bikin pesawat terbang sekarang. Kalau misalnya di dunia farmasi, mereka bukan hanya bisa bikin pil, tapi membuat mesin pembuat pil, dan lain-lain. Even the biologicals. Nah, ini belum ada di Indonesia. Belum banyak, artinya bukan belum ada. Tapi belum banyak. Karena memang di Indonesia itu namanya, kecuali engineering ya, masih disegani. Tapi kalau science dan teknologi, terutama science ya, ilmu dasar ya, biologi, fisika, matematika ini, kurang mendapat perhatian yang benar dan dianggap tidak memberikan kelayakan hidup di masa depannya. Dan itu sangat disayangkan ya. Pada waktu saya sekolah dulu, science juga masih orang-orang tuh masih, oh ya kenapa nggak aja engineering, kenapa nggak kedokteran, kenapa kan tidak ke area bisnis contohnya. Tapi kalau kita mempunyai conviction, what we're doing will develop, will be good for human being, maka apa yang kita kerjakan akan membuahkan berasa hasil. Dan kita mempunyai positive thinking saja, pasti berhasil kok. Dan memang saya bisa buktikan, teman-teman saya yang saintis juga demikian, walaupun itu orang bule ya, teman-teman saya yang sama bule dan lain-lain, mereka tetap melakukan hal itu dan memang hasilnya baik-baik sekali. Nah, ini yang kita harus pikirkan, bagaimana di Indonesia ini bahwa STEM itu benar-benar digalakkan. Sehingga pada waktu nanti 2045, kita tidak kekurangan jumlah saintis, engineer, mathematician, scientist, dan lain-lain. Kalau enggak, ya kita masih terjajah secara ekonomi, kita impor terus 2045. Padahal itu sudah 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini saya coba tarik ke pengalaman Tiongkok, Pak, di mana semenjak Deng Xiaoping di tahun 78-79 itu mengatakan untuk mereka tuh harus lebih mengedepankan teknologi. Berduyun-duyun mereka ngirim penduduknya ke seluruh dunia, ke Eropa, bahkan ke Amerika Serikat, ke Australia, ke Jepang. Kalau kita lihat, Pak, sekarang di Amerika Serikat, itu orang Tiongkok yang belajar di sana itu 400-500 ribu. Wow. Ya kan? Indonesia itu cuma 8.500. Bahkan zaman kita, Pak, dulu tahun 80-an, itu jauh lebih tinggi daripada sekarang. Ini bukan mengedepankan hanya satu negara aja, tapi kalau menurut saya kalau kita mau belajar teknologi, ya kita harus belajar dari negara-negara tetangga dan diri kita sendiri. Dan kalau menurut saya sekarang itu kan kayak Tiongkok, Jerman, Jepang, Korea, Amerika, Australia, itu they have something to offer kan. Nah ini
the end of the day, Pak, balik lagi ke apa yang tadi kita udah bahas. It's a game of scale. Untuk negara yang berpopulasi 280 juta, itu kita harus membuahkan ilmuwan yang jumlahnya banyak, supaya kita bisa bersaing lah dengan the Indias of the world, the Chinas of the world, the Americas of the world, the Germanys of the world. Nah, kalau kita cuman hanya ada 8.500-an, paling banter 9.000 yang belajar di Amerika, berapa puluh ribu di Eropa atau Uni Eropa, itu kalah jauh, Pak, dibandingin dengan apa yang dilakukan oleh Tiongkok, India. India aja kalau nggak salah di Amerika tuh sekarang udah 150.000 yang belajar di kampus, seluruh kampus. Dan kita bisa pastikan kurang lebih 30% dari ide-ide baru yang keluar dari Silicon Valley itu datang dari orang-orang India, Pak, imigran. Nah, nggak ada alasan loh, Pak, untuk kita nggak bisa melakukan hal yang sama, kan? Iya, benar. Benar sekali. Ya, kita mesti merubah. Ya, kita mesti move from our comfort zone intinya. Ya. Iya. Because no change without the change itself. If we don't move out from our comfort zone, change will not happen to our society, basically. Jadi yang kayak Pak Gita katakan, kalau memang orang-orang memang mereka mau ya, mereka belajar kembali lagi ke Eropa, ke Amerika, kemanapun juga, wherever they are, ke Jepang, ke Australia, negara yang benar-benar sudah mencetak rekor di bidang teknologi ya. Contohnya South Korea ini, pada tahun 1955 atau 40-an dia baru merdeka kayak kita. Padahal dia punya diktator yang namanya Kim Il Sung, siapa tuh namanya tahun 70-an. Korea itu kalau kita lihat, Park Chung-hee benar. Park Chung-hee itu Seoul itu lebih kumuh dari Jakarta loh, Pak. Waduh, Pak, tahun 60-an itu Korea julukannya males dan bego dan jorok. Nah, itu makanya. Sekarang udah nggak ada lagi tuh istilah kayak begitu. Intinya demikian kan. Iya. So we have to move from our comfort zone. Dan mereka mau bersusah payah. Dan itu sebenarnya cultural sampai ke keluarga. Any single nuclear family, mereka mesti realize bahwa untuk membangun bangsa ini harus punya nasionalisme yang tinggi untuk mau dengan acara apapun. Sekolahan is only one tool to do that. Kan? Sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita mau bicara, kita knowledge itu bisa dibaca di mana-mana. Tapi kalau benar-benar punya hands-on experience, dan yang penting sekali, punya infrastruktur dan punya network, we have to go where we can, basically. Betul. Dan itu sebetulnya kalau kita misalnya sekolahan di Indonesia sebenarnya tidak kalah untuk S1 ya. Tapi kalau kita mau bicara S2, S3 di luar negeri, that's even better. Karena menurut saya memang rasa kebangsaan nasionalitas itu dibangun pada waktu kita itu masih SMA, S1 dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya mengakar sekali, Pak. Mengakar, exactly. Mengakar sekali kepada kebangsaan kita. Karena kalau kita itu tidak ke sana, kita ke sana udah SMA, SMP, kadang-kadang itu hilang nasionalismenya. Bahasa Indonesianya aja udah hilang gitu. Susah untuk ngomong. Sehingga ini juga penting pada satu hari kalau mereka sudah belajar ke sana, Indonesia makin berani untuk investasi di bidang research and development yang sekarang ini masih berapa ya? Less than 1% or even more, maybe 2%. Nah, itu way less than 1% untuk R&D. Way less than 1%. Dari GDP, makanya. Ya? Nah, iya, per GDP, yes. Ya. Jadi kalau negara-negara maju itu udah 4-5%, Pak. Israel, Singapura itu 4-5% dari PDB-nya digelontorkan untuk research and development. Wow. Ya. Dan itu banyak bukan hanya pemerintah, tapi juga perusahaan swasta. Ini yang harus kita galakkan juga. Perusahaan swasta, di mana negara yang tidak mempunyai inovasi dalam bidang teknologi tidak akan maju. Korea Selatan contohnya. Pertama kali dia bikin mobil Hyundai atau yang dulu Kia, suruh pakai walaupun itu suka mogok. Kemudian saya ingat waktu itu dulu punya waktu kita di Amerika punya recording tape tuh Pak untuk telepon apa namanya itu. Itu kan kan recording machine untuk telepon itu kan pertamanya Life is Good kan LG itu sebetulnya. Dan saya ingat itu suka mati gitu, begitu berapa kaset mati dan tetap mereka ekspor pada waktu itu, dan kalau di Korea mesti dipakai. Even AC merek Samsung, merek LG dipakai, mati sebentar ya biar nggak apa-apa, tapi mereka udah dicobakan di dalam populasi yang luas sehingga nanti satu hari bisa diekspor itu teknologi. Nah, we don't have yet in this country di mana perusahaan swasta itu melakukan benar-benar investasi dalam bidang research and development. How can we move
Jadi perusahaan swasta di samping daripada pengajaran dan lain-lain keluarga, tetap harus melakukan investasi. Iya. Nah, ya, dan untungnya saya bekerja di suatu perusahaan Dexa ini yang mau berkomitmen untuk melakukan research and development investment, sehingga kita mendapatkan OMAI dan molekul-molekul baru gitu, Pak. Pak, mungkin ada pesan yang implisit dalam pernyataan Bapak. Ini terkait dengan diaspora kita, Pak. Mungkin kalau saya boleh tarik dari omongan Bapak, dan ini juga sepadan dengan apa yang saya pikirkan, bahwasanya teman-teman kita orang Indonesia yang lagi sekolah di luar dan melakukan research di luar, itu sebaiknya ya jangan buru-buru pulang juga lah, iya kan? Ya, Biar setuju. mereka gali semaksimal mungkin ilmu. Exactly. Karena saya percaya bahwasanya nasionalisme itu nggak hilang. Dan semakin mereka menggali ilmu lebih dalam di luar, nanti di kemudian hari semakin mereka bisa mengaplikasikan untuk kepentingan masyarakat luas di Indonesia. Seperti yang Bapak sudah lakukan. Lama di Amerika, menggali ilmu di Glaxo, di postdoktoral, di beberapa perusahaan lainnya, tapi akhirnya juga balik. Dan Bapak sangat berkontribusi kan sekarang di sini. Iya, absolutely I agree with you, Pak. Jangan pulang duluan, karena gini ya, kita itu di bidang sains itu sudah maju, tapi on the other hand, remember bahwa di bidang sains itu infrastruktur harus sudah jelas. Yang kedua, network. Nah, di Indonesia itu network untuk bidang sains, jumlah sains yang tadi Pak kita katakan aja, saintis di Indonesia itu masih kurang kok. Artinya apa? Collective mindset yang kita punya, collective consciousness daripada scientific itu masih berkurang dibanding orang-orang di luar negeri, seperti yang tadi Pak kita katakan di Cina, di Tiongkok, di India, di Taiwan, dimanapun juga di Korea dan lain-lain. Nah, inilah yang harus kita bikin struktur di mana infrastruktur ini akan menjawab pertanyaan apa yang kita punya di Indonesia. Karena mereka yang masih di luar negeri mempunyai otomatis aksesibilitas terhadap, gampangnya aja, reagen contohnya. Itu yang kita susah dapatkan di Indonesia, itu di sana masih banyak. Apalagi brain, yang di mana di sana itu para pemikir-pemikir unggul dibandingkan dengan collective mindset yang kita punya di Indonesia. Jumlahnya kalau kita lihat per orang dibanding kalau ada satuannya, ya jauh lah. Jadi dengan demikian, saya setuju sekali. Kalau mereka belum pulang, jangan pulang dulu. Gali ilmu sebanyak-banyaknya, dapatkan infrastruktur sebanyak-banyaknya, dapatkan koneksi dan network sebanyak-banyaknya di sana. Karena itu akan membantu pemerintah, bantu negara. Pak Raymond, saya ada satu lagi nih yang saya mau tanya. Akhir-akhir ini saya beberapa kali ngobrol mengenai pemberdayaan biological intelligence. Ini kan nyambung dengan bidangnya Bapak. As a molecular biologist, ini ke depan nih bukan tidak mungkin kan untuk secara biologis IQ manusia atau tatanan tubuh kita itu direkayasa sehingga kita bisa lebih mancung, lebih tinggi IQ-nya, lebih apapun lah yang merupakan manifestasi dari kesempurnaan. Itu gimana Pak ke depan penyikapannya? Nah, saya mau coba bungkus ini dalam konteks di mana inovasi teknologi ini kental sekali dengan eksponensialitas. Sedangkan kerangka kebijakan atau postur pengambilan kebijakan itu kental sekali dengan linearitas. Nah, gap antara eksponensialitas yang terjadi di non-pemerintah atau pemerintahan dengan linearitas yang kental sekali di pemerintahan, itu kan bisa membuahkan beberapa resiko kan, Pak? Iya. Nah, itu gimana, Pak, pandangan Bapak? Karena saya mau coba contextualize ini dalam perjalanan Indonesia ke depan sampai tahun 2045. Ya, memang jadi gini ya, sains kembali lagi. Sains itu bisa blessing atau bisa menjadi non-blessing for us. Kalau ada orang yang madman kayak Hitler itu contohnya ya. Dia mengeksterminasi suatu bangsa Yahudi dan lain-lain. Tapi dia membuat manusia yang pintar. Nah, kalau Hitler lahir atau ada zaman tahun 2021 itu mudah sekali untuk melakukan itu dengan biological yang kita punya saat ini. Semua equipment kita punya dan menggunakannya cepat dan murah sekarang ini, Pak. Jadi yang namanya Moore's Law itu setiap tahun kita mendapatkan, kalau Moore's Law itu kan untuk transistor ya,
Yep. Makanya kita lihat banyak sekali elektronik perkembangannya cepat sekali. Satu merek aja setahun udah obsolete. Nah, biology juga kayak gitu, Pak. Karena kita udah mempunyai teknologi yang begitu besar dan kita punya proses bioinformatika yang begitu canggih dengan bantuan dari komputer, apalagi dengan industri revolusi, industri 4.0, di mana ada convergence antara electronics dengan biological. Itu mudah sekali kalau yang tadi Pak kita katakan, kita membuat superhuman. Very simple. Dengan menggunakan stem cell, dengan menggunakan mRNA, kita bisa mengurangi problem-problem dengan kesehatan maupun kecantikan sebelum dia lahir, sebelum embrio terjadi, kita bisa reprogram. Kita punya satu namanya CRISPR assay, ya. CRISPR itu kita, ya CRISPR, ya. CRISPR itu kita bisa kalau ada masalah dengan transcription gene yang tidak benar, kita bisa kasih 1 hari mungkin di Guardian di Scientific keluar tuh nanti banyak reagen kita bisa beli di Scientific Guardian betulin daripada gen kita sendiri gitu. Nah, kalau kita mau cantik beli CRISPR yang untuk kecantikan. Nah, itu dimungkinkan Mas Ari. Nah, maka dari itu maka eksploitasi daripada biological system ini memang mesti hati-hati. Karena nomor 1 tadi yang kita bicarakan mengenai natural law yang always co-evolve with us. Yang kedua juga kita mesti punya sisi-sisi etis. Di mana kalau kita mengeluarkan berbagai macam penemuan inovasi yang membuat kita not a natural human being, we become superhuman, dan lain-lain. Itu di mana sampai di mana kita itu mempunyai batas-batas kita what we can call ourselves human. Karena terus terang sekarang dengan robot yang semakin banyak, we have to coexist with them, dan kita membuat humanitas kita ini kan pertanyaan filosofi sebetulnya. How are we going to be as a human? Misalnya saja 300 tahun, 500 tahun dari sekarang, are we become part robot, part human, or are we still human being? And if we're still human being, are we still abiding to the natural law, which is in every single religion selalu ada Tuhan di sana. Nah ini yang harus kita bahas. Jadi ethical principle itu mesti dilakukan ya, dalam semua biological ini. Jadi mungkin ada hukum-hukum yang untuk membatasi itu semua. Nah kalau yang non-linear dan linearitas itu ya pasti demikian. Eksplosi daripada ilmu pengetahuan itu memang non-linear. Karena tambah lama seperti domino efek. Dengan domino yang kecil kita bisa trigger domino yang besar untuk terguling. Demikian juga ilmu pengetahuan. Kalau kita sampai tidak merubah diri kita sendiri, kita pada status quo dengan linearitas dan kita sangat bahagia dan sangat mendambakan status quo ini, ya kita tidak bisa akan maju sebagai suatu negara. Bagaimana kita bisa maju? Orang lain berpikir non-linear, kita masih berpikir linear. Ya. In order to change, we have to change gitu. Kalau kita tidak change diri kita sendiri, negara ini generasi berikutnya ya makin susah untuk berkompetisi dengan orang-orang lain yang sudah berkompetisi lebih besar. Maka dari itu dibutuhkan banyak sekali pemikiran yang non-linear yang pasti adalah kita membutuhkan orang-orang yang berani mengambil keputusan melawan semua birokrasi dan semua hal-hal yang sudah tertata di negara ini atau dimanapun juga. Tanpa melakukan itu, kita tidak akan bisa maju sebagai bangsa Indonesia, apalagi tahun 2045 sudah 100 tahun kemerdekaan. Platform ini sebetulnya misinya sederhana, Pak. Bukan hanya untuk mengedukasi masyarakat luas di Indonesia, tapi juga memprovokasi percakapan. Karena saya merasa bahwasanya percakapan seperti ini harus lebih banyak dilakukan oleh seluruh komponen atau elemen dari masyarakat luas. Dan penyikapan yang dibutuhkan ke depan terkait dengan barusan yang kita bicarakan. Ini kalau menurut saya harus inklusif. Harus melibatkan bukan hanya ilmuwan, tapi melibatkan anggota dari birokrasi, anggota dari komunitas agama, komunitas spiritual, komunitas budaya, sosial, dan segalanya. Agar penataannya ke depan tuh keren. Sehingga nggak kepleset kita. Tapi yang first and foremost adalah kita tuh harus memahami bahwasanya eksponensialitas ini nyata sekali dan sudah kelihatan di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang yang lebih besar daripada kita. Ya, karena itu kita harus bukan hanya berdiskusi, tapi berdiskursus mengenai topik-topik seperti ini. Pak Raymond, ada pesan-pesan akhir, Pak, dari Bapak?
mengenai apa aja, Vecurona, mengenai monoclonal antibody therapy, atau umai, atau apapun lah yang nyambung dengan kepentingan kita ke depan. Ya, ya. Jadi menurut saya kita itu sudah di dalam in our course, di dalam perjalanan COVID-19 ini, memang sudah waktunya kita itu mempunyai suatu pengertian bahwa virus itu akan hidup bersama kita selalu. Dan untuk itu kita hati-hati. Dan sebagai pasien dan sebagai seseorang pasien, kita itu tidak tahu kapan tuh kita itu akan mendapatkan virus ini kalau kita kecuali kita melakukan prokes yang begitu ketat ya. Tapi nanti begitu dibuka lagi, ini kan PPKM sementara. Berguna lagi, kita itu virus yang masih banyak lagi dan makin banyak varian-varian baru. Itu membuat kita mesti selalu remain vigilant, artinya mesti selalu hati-hati. Dengan demikian, kita membutuhkan obat-obat yang baru untuk melawan varian-varian yang makin lama makin banyak. Karena let's face it, memang ini adalah behavioral disease. Walaupun kelihatannya virus, tapi it's tingkah laku kita yang membutuhkan, yang membuat mereka itu semakin gila sebetulnya. Dengan demikian, obat-obat yang baru seperti monoclonal antibody, itu misalnya Regdanvimab, Vecurona ini sangat membantu mengurangi hospitalitas dan bahkan angka kematian bagi para pasien-pasien yang mempunyai risiko tinggi. Itu nomor satu. Nomor dua, kita di Indonesia juga dipenuhi banyak sekali biodiversitas. Dan OMA ini sebenarnya harus dipakai. Kalau kita mau maju sekarang, investasi dan research yang sudah dikeluarkan pada OMA yang sebelumnya harus dipakai supaya apa? Mendapatkan revenue untuk mendapatkan investasi-investasi dalam research berikutnya. Dan tidak menutup kemungkinan loh, Indonesia itu punya monoclonal antibody dari convalescent plasma Indonesia sendiri dalam waktu beberapa tahun ke depan. Tapi kembali lagi, kemauan untuk menggunakan produk dalam negeri itu harus benar-benar digalakkan. Karena ini adalah hasil pemikiran collective mind daripada saintis yang ada di Indonesia. Kalau kita tidak menjadikan produk kita mainstream, karena kita ini biasanya suka yang import-import. Nah, kapan negara ini akan maju? Kita akan nggak bisa menyaingi negara-negara sekitar. Dan untuk itulah produk dalam negeri itu layaknya digunakan karena sudah dilakukan riset, susah melakukannya, apalagi membuat orang menggunakan juga lebih susah lagi gitu. Jadi agak susah dalam hal ini adalah futile cycle in a way. Nah, kemauan untuk menggunakan produk dalam negeri ini sangat diharapkan, gitu Pak kita. Wow, luar biasa, fascinating. Terima kasih banyak, Pak Raymond. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Gita. Udah diundang. Teman-teman, itulah Profesor Raymond Chandrawinata, ilmuwan atau molecular pharmacologist dari Dexa Group. Terima kasih. Inilah Endgame.